Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Kania dengan NIM 2410611220032. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang tantangan dalam konservasi hutan. Pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi kalau hutan di sekitar kita benar-benar hilang? Apa hidup kita tetap sama atau justru segalanya berubah? Air, udara, bahkan masa depan kita. Kenalkan, saya Ina Kania, mahasiswa kehutanan. Dulu saya berpikir hutanan itu hanya soal pohon dan kayu. Tapi setelah saya mendalami lebih jauh, saya sadar bahwa hutan adalah sistem kehidupan. Ia menyimpan air, menjaga udara, hingga melindungi manusia dari bencana. Dalam presentasi singkat ini, saya ingin membahas tantangan utama dalam konservasi hutan. Yang pertama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Yang ketiga yaitu illegal logging dan perambahan. Yang keempat yaitu konflik lahan dan teritorial. Yang kelima, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penasaran? Yuk dengerin presentasi saya sampai akhir. Konservasi hutan adalah upaya pelestarian dilakukan secara khusus untuk melindungi keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun satwa. Bukan hanya itu, konservasi juga menjaga ekosistem hutan dari ancaman kerusakan, kelangkaan, maupun deforestasi. Singkatnya, konservasi hutan ikhtiar kita agar hutan tetap berfungsi bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Apa tantangan dalam konservasi hutan? Pertama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi dan degradasi hutan. Singkatnya, deforestasi adalah hilangnya hutan secara permanen, bisa menjadi perkebunan, tambang, dan permukiman. Contoh pada gambar di samping yaitu terjadinya deforestasi yang terjadi yaitu tambang. Penyebabnya yaitu pembukaan lahan, pertanian, dan infrastruktur. Dampaknya yaitu emisi karbon naik, erosi, hilangnya keanekaragaman hayati. Degradasi hutan adalah penurunan kualitas hutan, fungsi ekologis melemah. Penyebabnya illegal logging, kebakaran ringan, penyakit. Dampak yang akan terjadi yaitu hutan masih ada, tapi daya serap karbon, air, dan habitat menurun. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim itu sendiri yaitu perubahan jangka panjang pada suhu atau curah hujan dan cuaca akibat peningkatan gas rumah kaca. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon yang menahan emisi gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim terhadap hutan adalah resiko kebakaran meningkat dikarenakan suhu tinggi, kekeringan yang panjang, mengurangi cadangan air tanah, dan merusak vegetasi. Banjir lebih sering terjadi akibat curah hujan ekstrim dan rusaknya tutupan hutan. Yang ketiga yaitu illegal logging dan perambahan. Illegal logging adalah kegiatan penebangan pohon tanpa izin resmi. Penyebab terjadinya illegal logging yaitu tingginya permintaan kayu dan lemahnya pengawasan. Dampak yang akan terjadi jika terjadinya illegal logging yaitu berkurangnya tutupan hutan dan hilangnya habitat flora dan fauna. Perambahan adalah pembukaan kawasan hutan secara ilegal dan untuk kepentingan pribadi. Contohnya dijadikan kebun, ladang, permukiman. Penyebab terjadinya perambahan yaitu kebutuhan lahan pertanian, migrasi pendudukan, konflik lahan. Dampak yang akan terjadi jika terjadinya perambahan hutan yaitu hutan terpecah-pecah,
dan itu akan ekosistem akan terganggu. Keempat, yaitu konflik lahan dan teritorial, adalah perselisihan mengenai hak kepemilikan, pengelolaan, atau pemanfaatan lahan hutan antara berbagai pihak seperti masyarakat lokal, pemerintahan, perusahaan, maupun pihak lain. Penyebab terjadinya konflik lahan dan teritorial yaitu ketidakjelasan status kepemilikan lahan, tumpang tindih izin. Dampak yang akan terjadi jika konflik lahan dan teritorial yaitu menghambat program pelestarian hutan, menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Upaya yang bisa kita lakukan jika terjadinya konflik lahan dan teritorial yaitu memperjelas status hak atas tanah, partisipasi masyarakat dalam pengolahan hutan, pengakuan hutan adat melalui regulasi resmi. Berikut cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi terjadinya konflik lahan dan teritorial. Kelima, yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Salah satu tantangan besar dalam konservasi hutan yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Banyak orang menganggap hutan hanya sebagai sumber kayu atau lahan yang bisa dibuka tanpa menyadari bahwa hutan juga berperan penting dalam menjaga air, udara, dan iklim kita setiap hari. Kurangnya edukasi dan minimnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk terlibat langsung membuat program konservasi sering tidak berjalan efektif. Dampaknya perambahan, penebangan liar, hingga kebakaran hutan terus terjadi. Padahal keberhasilan konservasi tidak hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat dengan memberikan edukasi, membuka peluang ekonomi ramah lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kita bisa mendorong terciptanya kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.